Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis dari PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai was the 2016 rally a false breakout or is the new gold bull market just getting started? Di mana kita akan melihat bersama-sama apakah pasar emas telah selesai uptrendnya atau justru baru dimulai. Oke, setelah emas rally secara signifikan dalam kuartal pertama, sekarang harganya agak tersendat. Oleh karena itu banyak sekali orang menanyakan belakangan ini apakah uptrendnya sudah selesai di pasar emas atau justru nanti akan berlanjut beberapa bulan ke depannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat beberapa slide ke depannya. Nah, pertama kita melihat ke belakang sedikit, di mana dalam kuartal pertama tahun ini, emas itu sekali lagi naik secara signifikan, bahkan naik 16% dalam kuartal pertama, dan itu kinerja kuartalan yang paling bagus dalam 30 tahun terakhir ini, atau dengan kata lain, sejak 1986. Kita bisa melihat di sini, batang di sini mewakili kuartal pertama tahun ini, dan memang itu kuartal di mana terjadi kenaikan yang paling besar sejak 1986. So, sudah lama sekali kita tidak melihat emas begitu banyak naik dalam suatu kuartal. Lagi pula kita melihat lebih jauh, emas juga merupakan aset dengan return yang paling tinggi dalam kuartal pertama. Bahkan jauh mengungguli kinerja aset-aset yang lainnya. Selain itu juga kita melihat bahwa juga silver atau perak dan platinum juga berkinerja sangat baik dalam kuartal pertama. Jadi boleh dikatakan bahwa kuartal pertama merupakan kuartal di mana logam mulia secara umum benar-benar mengkilap. Beda dengan aset yang lain seperti misalnya kita melihat di sini US dollar yang turun 4% lebih, juga ada crude oil atau minyak mentah yang turun hampir 9%, dan juga bursa saham seperti bursa saham di Jerman, the DAX, dan juga Nikkei 225 di Jepang yang juga turun cukup signifikan boleh dikatakan ya. So kita melihat sekali lagi gold, silver, and platinum were the stars in the first quarter of this year. Nah, lalu kenapa orang mulai kehilangan keyakinan terhadap emas belakangan ini? Karena orang seperti Jeff Currie yang merupakan Goldman's head commodity trader mengatakan kemarin di CNBC, short gold, sell gold. Dengan kata lain, jual emas katanya, short saja. Kenapa demikian? Karena menurut beliau, the Fed mengsinyalir bahwa akan terjadi 2 kali kenaikan suku bunga tahun ini, dan bahkan menurut beliau ini juga dia mengatakan kalau saya melihat data-data ekonomi mungkin saja bukan 2 kali tapi 3 kali akan naik suku bunga tahun ini. So, dengan kesimpulan kata dia, kalau misalnya suku bunga akan naik ke depannya, harusnya gold itu turun. Tapi memang seperti itu atau tidak? Nah, kita melihat slide berikutnya, tidak selalu demikian. Karena seringkali kita melihat di mana yield atau suku bunga naik, emas justru ikut naik. Itu terjadi di antara tahun 2003 hingga 2007. Dan sekali lagi juga kita melihat di antara tahun 2008 hingga 2011 juga suku bunga naik, tetapi gold juga ikut naik. So, kalau misalnya Jeff Currie tadi mengatakan kalau misalnya suku bunga naik, emas akan turun, itu menurut data ini sama sekali tidak benar. Apalagi kalau kita melihat ke belakang lebih jauh, misalnya tahun 1970-an, kita mungkin mengingat bersama di antara 1976 hingga 1980, suku bunga itu naik secara signifikan, seiring juga dengan inflasi yang naik begitu banyak, tetapi apa yang akan terjadi? Justru emas juga ikut melonjak naiknya. So, kalau Anda mendengar orang-orang seperti itu, Anda mungkin akan sedikit tersesat ya di pasar emas boleh dikatakannya. Dan satu catatan lagi, jangan pernah percaya dengan Goldman Sachs. Saya sering menyampaikan itu juga di berbagai seminar yang kita adakan,
bahwa Goldman Sachs itu sebetulnya sering memberikan saran kepada investor yang menyesatkan, di mana mereka kalau mengatakan buy, seharusnya kita sell, dan sebaliknya. Karena apa? Karena seringkali kalau mereka ingin membeli suatu aset, katakanlah misalnya gold atau emas, mereka justru mengatakan ke klien, jual saja, di mana klien jual dan mereka membeli dari mereka. So, be very careful, jangan terlalu mendengar apa yang dikatakan sama investment bank yang besar seperti misalnya Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, dan sebagainya, karena mereka sering menyesatkan kliennya. Nah, lalu The Fed pun mulai kehilangan akal kelihatannya. Atau dengan kata lain, kita melihat bahwa kredibilitas mereka belakangan ini cenderung turun ya. Kenapa demikian? Kita melihat ada artikel di Market Watch tertanggal Maret 21 tahun ini, di mana presiden dari cabang The Fed di Atlanta mengatakan, well, saya pikir kenaikan suku bunga itu sangat mungkin dan bisa terjadi di bulan April ini. Kenapa demikian? Karena dia percaya bahwa ekonomi akan bangkit kembali dari kuartal sebelumnya yang cenderung itu lemah. Kita tahu bersama kuartal keempat yang lalu pertumbuhan ekonomi tidak begitu besar. Tapi dia mengatakan, saya cukup yakin ini akan bangkit kembali perekonomiannya. Namun 3 minggu kemudian orang yang sama, yang ada gambarnya di sini, Dennis Lockhart namanya, dia mengatakan, saya sama sekali tidak akan mendukung kenaikan suku bunga. So, Mr. Lockhart, which one is it? Yes or no? Ya, karena dalam 3 minggu orang ini bisa berubah begitu cepat, ya, dari tadi mengatakannya, saya merasa suku bunga akan naik bulan April, dengan 3 minggu kemudian dia mengatakan, oh saya sama sekali tidak mendukungnya ya, sorry ya, saya angkat tangan seperti di gambar ini gitu. So, ini juga menimbulkan ketidakpastian di antara pelaku pasar, dan jika ketidakpastian atau uncertainty meningkat, kita melihat bahwa seringkali orang akan cenderung mencari safe haven seperti emas. So, ini satu alasan lagi kenapa emas itu begitu mengkilap belakangan ini, karena kita melihat juga The Fed juga mulai sedikit kehilangan akal ya. Dan dengan The Fed yang tidak begitu yakin terhadap kenaikan suku bunga ke depannya, kita melihat juga bahwa the dollar index yang chartnya di sini, kita melihat cenderung tersendat dan hanya berkonsolidasi saja di antara supportnya di level 93 dan resistance di sekitar 100. Dan kita melihat juga sangat menarik di gambar ini, kita telah membentuk double top. Kita melihat misalnya di sini, sekitar bulan Maret tahun yang lalu, kita berhenti di sekitar level 100 dan kembali kemarin kita melihat juga membentuk high atau top di sekitar level 100. So, kita punya double top pada saat ini, kita baru confirm atau terkonfirmasi double top ini ketika kita break supportnya di 93. Sekarang memang masih bertahan di atas level itu, namun kalau misalnya break, double top akan confirm dan kita akan turun ke sekitar 86 ya targetnya dari pola ini gitu. Nah, lalu kita melihat di bawah grafiknya yang lebih panjang lagi, kita melihat secara Elliott wave kemungkinan besar uptrend atau tren naik ini sudah selesai. Kenapa demikian? Karena kita di sini punya wave 1 atau gelombang 1, lalu kita turun beberapa bulan bahkan tahun ke wave 2, lalu kita naik wave yang panjang wave 3, turun lagi konsolidasi wave 4, dan mungkin saja ini wave nomor 5. Berarti sekarang kita mulai membentuk tren yang baru atau downtrendnya di sini. Nah, kita melihat downtrendnya secara lebih detail dalam grafik ini, di mana kembali kita melihat 5 wave turun atau 5 wave down. Nah, kita melihat di sini, wave 1 turun, wave 2 naik, wave 3 turun, wave 4 naik, dan wave 5 turun. Dan kalau kita melihat wave structure-nya atau struktur gelombang seperti ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar, belum tentu tapi kemungkinan besar, probabilitasnya sangat besar bahwa kita telah berubah dari tren naik ke tren turun. Kalau tadi misalnya hanya turun A, B, C,
Ini kemungkinan menunjukkan bahwa kita akan masih melanjutkan tren naiknya. Tetapi karena kita melihat di sini 5 wave, sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, ini menunjukkan bahwa kita kemungkinan akan membentuk downtrend yang baru dalam beberapa bulan bahkan tahun ke depannya. Nah, kita tahu bersama juga kalau misalnya sudah selesai 5 wave, entah itu naik atau turunnya, 5 wave itu akan diikuti oleh 3 wave yang berlawanan dengan 5 wave tadi dalam bentuk A, B, dan C. Dan di sini kalau kita melihat setelah wave 5 selesai dekat supportnya sekali lagi juga di 93, kemungkinan kita akan naik membentuk wave A, di sini wave A, B, C. Targetnya dari wave A, B, C di sini sekitar 96 sampai 97 di dollar index. Nah, ini juga kita melihat sesuatu yang menarik di bawah di MACD, Moving Average Convergence Divergence. Kita melihat ada bullish divergence, artinya memang downtrend untuk sementara waktu dalam jangka pendek mungkin selesai dan kita akan naik sekali lagi dalam A, B, dan C ya. Nah, dolar juga ini yang kemungkinan besar dalam jangka menengah panjang akan turun juga akan memicu harga emas itu naik ya. Dan alasan terakhirnya kenapa harga emas itu cenderung mengkilap lagi adalah suatu peringatan yang diberikan oleh Peter Boockvar itu. Analis yang sangat terkenal, dia mengatakan sesuatu yang sangat menarik menurut saya. Dia melihat bahwa bear market di pasar komoditas kemungkinan sudah selesai. Karena kita melihat beberapa bulan belakangan ini harga komoditas sudah mulai secara kompak itu naik ya. Tidak hanya logam mulia, tapi juga misalnya tembaga mulai naik, iron ore, nikel, timah, dan sebagainya. Mulai sedikit menunjukkan tanda kehidupan bahwa mereka akan kembali naik ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya harga komoditas naik, tentunya pada gilirannya inflasi juga akan ikut naik. Nah, inflasi yang naik ini baru akan kelihatan sekitar semester kedua tahun ini, dan apalagi nanti tahun depan 2017, inflasi juga akan makin terlihat ya, karena belakangan ini tentunya dengan harga komoditas yang turun, berapa tahun terakhir ini, katakan 3-4 tahun terakhir ini, inflasi turun secara terus-menerus. Tetapi kalau misalnya harga komoditas naik, inflasi juga akan naik kembali. Nah, kalau itu terjadi, inflasi naik, tentunya implikasinya apa? Bahwa bond market atau pasar obligasi merupakan suatu time bomb atau bom waktu yang akan meledak dan akan menyebabkan harga obligasi anjlok dan suku bunga cenderung naik. Ini juga merupakan alasannya kenapa emas akan begitu bagus. Karena ketika pasar obligasi anjlok, orang akan mencari aset alternatifnya yaitu emas ya. Nah, kalau kita melihat secara teknikal, ini menarik sekali. Saya mau lihat big picture dulu. Kita melihat dari tahun 1970-an sampai sekarang, terjadi 3 kali koreksi yang sangat besar, sekitar 45-50%. Dan setiap kali setelah koreksi ini terjadi, kita melihat bahwa harga emas itu naik ratusan persen. Di antara 1976 sampai 1980, kita melihat harga emas naik 700% lebih. Lalu juga kita melihat dari tahun 2000 sampai 2011 kita melihat juga harga emas naik ratusan persen. Dan sekarang pun saya merasa bahwa setelah koreksi yang cukup panjang dan cukup dalam ini, kita akan kembali naik ratusan persen. Saya pernah sebelumnya juga sampaikan dalam video sebelumnya bahwa minimum target saya adalah 5.000 hingga 8.000 dolar per troy ounce untuk emas ke depannya. Lalu kita melihat short term picture di emas, ini sangat menarik chartnya. Yang paling penting dari presentasi ini, karena pasar emas kini berada di titik yang sangat menentukan. Kenapa demikian? Kita melihat Elliott Wave terlebih dahulu. Kita melihat ini wave 1, wave 2 turun, wave 3 yang panjang dan besar, seperti biasa, wave 3 yang paling besar. Lalu konsolidasi dikit koreksi di wave nomor 4 di sini, lalu wave 5 naik. So, 5 wave naik membentuk satu wave besar di sini. Namun kita melihat di sini ada kemungkinan pola head and shoulders, di mana ini bahu kiri, ini merupakan kepala dari head and shoulders, dan ini bahu kanan. Ini baru kemungkinan saya katakan, karena selama neckline
atau garis leher di sini yang biru belum pecah, berarti ini tidak akan valid pola ini. Tapi kalau memang pecah, ini tentunya akan turun cukup signifikannya. Nah, sekarang kita melihat wave nomor 1 besar naik sudah selesai dalam 5 wave di sini, berarti akan diikuti oleh A, B, C. Nah, sekarang ada dua kemungkinan saya melihat. Kalau misalnya di sini A, B, C, berarti penurunan telah selesai dan kita mulai naik 1, 2, dan 3 di sini. Tetapi kalau di sini A besar, B besar, memang masih bisa turun di bawah neckline-nya. Dan kita bisa turun sampai sekitar 1130 sampai 1140. Kebetulan juga kita melihat EMA 200 atau harga rata-rata dalam 200 hari terakhir ini berada di sekitar 1140. Oleh karena itu juga target dari pola head and shoulders ini memang sangat-sangat masuk akal menurut saya. So sekali lagi, entah itu sekarang kita akan berlanjut naik dan memecahkan high sebelumnya di 1287 atau kita akan turun dulu ke 1130 sampai 1140. Whatever happens, ada dua kemungkinan. Kalau misalnya pecah 1287, Anda bisa follow buy, tapi kalau pecah neckline-nya di sini, Anda bisa sell dalam jangka pendek dan nanti buy kembali atau beli kembali di sekitar 1130 sampai 1140. So, ini sekali lagi juga gambar yang besar. Ini wave 1 sudah selesai, tadi saya katakan. Yang ada 5 wave di sini. Lalu kita sekarang sudah selesai wave 2 atau masih membentuk wave 2, tergantung pola head and shoulders ini akan memecahkan neckline-nya ke bawah atau tidak. Dan nanti kita akan naik dalam wave 3, 4, 5 ke depannya gitu. Itu akan berlangsung selama berapa bulan ke depannya dan bahkan bisa berlangsung sampai awal tahun depannya. Targetnya untuk wave 5 terletak di antara kita melihat di sini 1500 dan 1600 yang juga kebetulan merupakan Fibonacci retracement 50% dan 62,8%. Kita melihat di sini ya Fibonacci retracement dari downtrend sebelumnya. So, sekali lagi kita mungkin sudah selesai atau tidak wave 2, tapi whatever happens setelah itu kita akan naik dalam wave 3, 4, dan 5, di mana targetnya adalah 1500 sampai 1600. Dan ini saya yakin, chart ini juga sangat-sangat bagus, sangat cantik. Anda belum pernah melihatnya, saya yakin sekali, karena saya juga baru menemukannya kemarin gitu. Di mana kita melihat di chart ini, inflation adjusted price of gold. Dengan kata lain, harga emas yang disesuaikan dengan tingkat inflasi. Dan kita melihat di sini, pola head and shoulders, tapi kali ini, terbalik atau inverse head and shoulders dengan neckline di atas. Nah, kalau neckline ini pecah, minimum target adalah 3.200. Tapi tentunya kita harus menunggu di sini sampai neckline-nya pecah di sekitar 1.800-1.900 ya. Lalu untuk mengakhiri presentasi ini saya masih punya satu chart dan satu quote, satu kutipannya, di mana kita melihat di sini gold option skew. Nah, ini suatu kata yang sulit sebetulnya untuk sesuatu yang sederhana, di mana kita melihat perbandingan di antara call options dan put options. Nah, call option itu hak untuk membeli, sedangkan put option itu hak untuk menjual suatu aset. Dalam hal ini tentunya gold atau emas ya. Nah, kalau misalnya harga call option atau hak untuk membeli itu lebih mahal ketimbang harga put option atau hak untuk menjual, kita melihat bahwa ini akan digambarkan dengan baris-baris hijaunya. Atau dengan kata lain, orang cenderung optimis terhadap perkembangan harga emas ke depannya. Nah, ke belakang juga kita melihat di sini, di mana orang cenderung membeli call option 2008-2009, dan apa yang terjadi waktu itu masih ingat, harga emas naik dari 900 US dollar per troy ounce ke 1.900 dolar per troy ounce. Jadi sekarang juga saya melihat dengan adanya call option yang begitu mahal ketimbang put option, saya pikir pasar emas cenderung akan naik ke depannya karena optimisme di antara pelaku pasar cenderung meningkat, bukan menurun ya. Dan terakhirnya, saya perlu sampaikan juga bahwa aset-aset di dunia sekarang cenderung mahal semua.
Ya, kita melihat misalnya pasar properti, pasar modal, pasar obligasi, semuanya itu cenderung berada dalam gelembung atau bubble di mana mereka sangat mahal. Nah, Jason Hamblin, pendiri dari Gold Stock Bull, dia mengatakan sesuatu yang sangat menarik. I believe, katanya, kalau misalnya saham-saham nanti ke depannya anjlok, seperti saya jelaskan juga dalam video sebelumnya di mana saya membahas pasar modal, saya merasa, katanya, bahwa funds atau dana-dana banyak akan lari ke pasar emas. Dan saya setuju banget dengan beliau, karena saya juga melihat hal yang sama. Kalau misalnya pasar modal anjlok, mereka akan mencari alternatif dan akan pindah ke pasar emasnya. Dengan demikian juga akan terjadi revaluasi atau apresiasi harga emas yang begitu cepat. Kenapa? Karena supply itu cenderung terbatas. Coba melihat di gambar ini. Kalau kita misalnya membandingkan semua emas yang pernah ditambang di dunia ini, itu masuk dalam kubik ini yang ukurannya cuma 20,7 meter kubik. Ya, dibandingkan misalnya piramida ini yang 139 meter, kita bisa melihat emas itu sangat sedikit sebetulnya di dunia ya. So, now is the time to buy gold menurut saya, daripada kita nunggu koreksi. Ya, karena kita tidak tahu, tadi juga saya membahas, bisa ya, bisa enggak, ketimbang nanti Anda mau membeli dan stoknya tidak ada. Jadi untuk merangkum kembali, kita melihat bahwa dalam jangka pendek ada dua kemungkinan. Atau kita akan memecahkan neckline dari pola head and shoulders dan kita akan turun sampai sekitar 1130 hingga 1140 dolar per troy ounce. Atau sebaliknya kita akan memecahkan high-nya di sekitar 1287 dan kita akan makin melejit naiknya. Tapi apapun yang terjadi dalam jangka pendek ini, saya pikir dalam jangka menengah panjang kita akan masih berlanjut naik dan targetnya seperti Anda tadi bisa melihat adalah sekitar 1.500 hingga 1.600 dolar per troy ounce dalam beberapa bulan ke depannya. Sekian dari saya untuk saat ini, sampai jumpa di video komentar berikutnya.